Selamat malam teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi ini tentang cara menggunakan salah satu indikator ya, indikator Ausson Oscillator ya, AO teman-teman ya. Nih kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini sekarang masih trading ya teman-teman ya. Cuman di sini saya nggak langsung live tradingnya teman-teman ya. Ini kebetulan lagi trading ya, tapi kita mau gunakan Ausson Oscillator di sini teman-teman ya. Kita lihat ini untuk pairnya euro USD atau yang ini deh, pairnya, sorry sebentar ya, yang USD chart. Ini kita lihat chartnya nih teman-teman ya. Ausson Oscillator itu teorinya teori pembalikan arah teman-teman ya, teori pembalikan arah. Jadi kalau misalnya arahnya lagi tren naik, kapan dia akan segera turun ya. Jadi reverse-nya di mana ya, kalau dia sedang turun atau lagi bearish ya, itu kapan dia akan mulai naik dia. Nah ini di bawah ini grafik Ausson Oscillator teman-teman ya, ini yang realnya. Kalau Ausson Oscillator tuh ini yang kayak gini teman-teman nih, Ausson Oscillator ya. Nah Ausson Oscillator tidak bisa berdiri sendiri juga ya, karena kita harus gabungkan dengan indikator lain. Kalau saya pakai support and resistance ya, SNR, karena disitu yang menentukan kapan kita ambil posisi untuk berbalik arah ya. Seperti ini di sini teman-teman ya. Kita lihat yang ini ya, dari titik ini ke titik ini dia naik ya. Nih, kita gambar dulu ya. Dari titik sini ke titik sini naik teman-teman nih ya. Dari titik ini ke titik ini dia naik ya. Sebaliknya di Ausson Oscillator dia malah turun nih. Ya ini harus kita tetap garis lurus teman-teman ya, setidaknya ya. Nah dari sini ke sini kan garis lurus, di sini juga nih daerah sini garis lurus juga nih yang ini ya, yang ini nih, ini mungkin pasnya di sini dia. Nah ya teman-teman bisa lihat di sini ya, ini garis lurus ke sini. Nah sebaliknya di Ausson Oscillator ya, dia malah turun ya teman-teman ya. Dari titik ini ke sini dia malah mengalami penurunan teman-teman nih ya. Nih ya, dari sini ke sini dia naik, di Ausson Oscillator dia malah turun tuh ya, grafiknya turun. Nah berarti di titik ini ya, atau di titik sini, ini akan terjadi pembalikan arah ya. Kalau itu teorinya Ausson Oscillator, tapi di mana titik pasnya ya itu akan berbalik arah, kita harus kita harus gunakan support and resistance di sebelahnya nanti, sebelumnya ya. Jadi itu kuncinya di situ teman-teman ya, titik pembalikan arahnya di mana. Kalau di sini kan kita bisa aja kita ambil di sini nih kayak gini, di sini ambil, ternyata dia masih turun sebentar tapi udah langsung naik lagi ya. Nah di sini pentingnya kita bisa tahu titik pembalikan di mana, itu kita menggunakan support and resistance di sebelahnya. Nah sekarang kita cari yang titik support and resistance di mana ya, yang sebelah kiri. Apakah ini nanti di sebelah sini atau di sini ya. Nah kita lihat ke time frame yang lebih besar ya, di H4 ini kan, di time frame H1 ya, ini yang 4 jam kita lihat. Nah kita geser ke kiri teman-teman ya. Nah ini kita baru bisa lihat di sini teman-teman, di sini. Nah nih ya, ternyata memang ini di sini ada support and resistance nih. Nih kita tarik garis lurus di sini, titik ini ya, ini titik SNR-nya. Kita ke sini, nah ini berarti memang titik SNR-nya di sini teman-teman tuh ya. Makanya kita bisa ambil posisi ya, posisi di sini untuk sell di sini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi indikator Ausson Oscillator itu harus kita gabungkan dengan indikator lainnya. Kalau saya menggunakan support and resistance, berarti di titik ini kita ambil posisi untuk sell ya. Ya mungkin kalau plus minusnya dia akan, kita tetap harus gunakan stop loss ya, karena namanya indikator tidak ada yang 100% ya. Nah ini salah satu indikator ya, kita gunakan dua aja, indikator support and resistance dan indikator Ausson Oscillator ya. Nah ini beberapa grafik ya teman-teman, kita mau lihat nih ya. Di sini titik ini ke titik ini dia naik, di titik ini di Ausson Oscillatornya dia malah turun ya. Berarti di titik ini dia akan terjadi reverse ya, atau penurunan harga. Ausson Oscillator bisa dua teman-teman ya, ada penerusan harga ataupun penurunan harga atau reverse. Kalau saya biasa pakai yang
divergen ya, atau penurunan harga. Kalau convergen itu penerusan nih, Ozone oscillator divergen ini ya, reversal hin nih ya, atau penurunan harga, titik baliknya ya. Ini salah satunya nih. Nah, untuk kayak gini teman-teman bisa lihat nih ya, di titik ini ke titik ini dia turun, di titik ini ke titik ini dia malah naik ya, berarti terjadi pembalikan arah di arah sini nih ya, ke sini seperti ini biru dia. Seperti itu ya kalau ozone oscillator tuh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini banyak yang bisa kita lihat tuh ya. Ini enggak terlalu jelas. Nah, ini ya. Di titik ini ke titik ini turun, di titik ini ke titik ini naik. Tapi naik turunnya atau di titik reversal di mana itu kita harus dibantu dengan titik sebelumnya ya, atau support and resistance sebelumnya ya. Jadi seperti itu untuk ozone oscillator ya, dia ada divergen dan convergen ya. Kalau divergen itu ini dia penerusan harga ya. Kalau kalau tanda awal akan reverse ya, pembalikan arah. Kalau convergen dia keadaan ngikutin tren semasa, atau misal dia ikut penerusan harga ya. Jadi seperti itu untuk menggunakan ozone oscillator. Kita lihat yang lainnya teman-teman ya. Kita di H4 ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat yang Euro USD teman-teman ya. Euro USD di time frame H1. Coba kita lihat time frame H1. Nah, ini teman-teman di sini ada juga nih ya. Teman-teman bisa lihat di sini dari titik sini ke titik sini dia terjadi penurunan harga ya. Tapi di titik ini, di titik sini ke titik sini dia malah naik tuh ya. Teman bisa lihat di sini ya. Sini ke sini, di sini ke sini dia turun, di sini ke sini naik. Ini paling tidak sejajar dia ya tuh. Nih teman-teman ya, ini kan sejajar ke sini, yang ini sejajar ke sini ya. Tapi titik ininya di mana itu harus kita sesuaikan dengan support and resistance di sebelahnya. Kita cari kalau support and resistance sebelahnya di time frame H4 ya. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman nih ya. Ini ada support and resistance di sini nih. Nih, ini tuh ya. Sini ada support and resistance. Di titik ini kita bisa ambil untuk buy ya, karena di time frame H1 ya, untuk titik ini terjadi malah naik di sini ya. Di sini turun, di sini malah naik. Jadi bisa kita ambil buy di sini. Itu salah satunya teman-teman ya. Ya, kita lihat juga yang time frame-nya H4 nih. Teman-teman bisa lihat ini, kalau ini jelas banget yang H4 nih ya. Ini saya gedein dikit. Yang H4 ini agak tipis tapinya ya. Dari titik ini teman-teman ya bisa lihat nih. Dari titik ini ke titik ini dia turun. Di titik sini sebaliknya di ozone oscillator malah dia naik ya. Nih. Nah, dia naik teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, dari titik ini ke titik ini dia malah naik nih ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di titik ini ke titik ini dia malah naik. Berarti di titik ini ya, ini akan terjadi kenaikan harga. Nah, ini kita lihat di support and resistance di sebelahnya ya. Dia support and resistance. Nah, ini ada teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada titik support and resistance-nya tuh. Nih, ya. Ya, ini terjadi support and resistance-nya di sini teman-teman tuh, ya. Ini, nah ini sejajar dengan ini. Dan ini nih, ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya, kalau kita menggunakan cara menggunakan ozone oscillator ya. Jadi kalau saya gunakan ozone oscillator biasa dengan support and resistance ya. Tapi tetap ya disclaimer ya, namanya indikator ya, tidak ada yang 100% ya. Jadi kita harus tetap gunakan stop loss ya. Stop loss di mana, take profit juga di mana. Jadi kalaupun seandainya dia meleset, dia tidak terlalu jauh. Jadi kalau saya biasa trading di ini teman-teman, ada dua tempat teman-teman ya. Saya biasa pakai gunakan broker yang direkomendasikan oleh Traders Family ya. Saya biasa gunakan juga broker dari OptaFX ya. Saya biasa gunakan dua broker itu ya. Dan sejauh ini sih fine-fine aja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau gabung di broker itu
Linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, tinggal daftar teman-teman bikin akun di situ ya, dan kita bisa trading bareng di situ.